Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Mahmud Yunus, di channel Yunus Indonesia. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai teori belajar dan motivasi belajar. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan kita mampu memahami dan mengembangkan teori belajar, lalu mampu memotivasi diri kita untuk tetap terus belajar. Secara umum, teori dapat dikatakan sebagai analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis atau rasional, empiris atau kenyataan, juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Sedangkan belajar merupakan aktivitas yang sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi seorang pembelajar, apakah itu siswa, mahasiswa, yang melakukan kegiatan belajar, dia harus mampu terjadi perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini bisa perubahan sikap, perubahan pengetahuan, atau perubahan keterampilan. Perubahan sikap yang dulunya secara sopan santun, nilai norma masih belum, setelah belajar jadi menaati norma, menjunjung nilai. Yang sebelumnya belum mengetahui, ya, menjadi lebih mengetahui setelah belajar. Yang sebelumnya belum terampil, menjadi lebih terampil ketika belajar. Ada beberapa teori belajar menurut ahli. Ada 5 teori belajar. Yang pertama, teori belajar tingkah laku atau teori belajar behaviorisme. Apa itu teori belajar behaviorisme? Yaitu teori atau suatu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar itu merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu. Dan perilaku itu dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Jadi seorang pembelajar ketika diberikan stimulus, dia memberikan respon. Responnya apa? Terjadi perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku ini dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah. Selanjutnya, teori belajar itu ada teori belajar kognitif, ya. Apa itu teori belajar kognitif? Teori belajar kognitif itu merupakan satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut teori ini, setiap orang itu telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur. Sehingga teori kognitif lebih menekankan pada proses belajar dengan menggunakan, ya, persepsi dan pemahaman. Nah, teori belajar selanjutnya itu ada teori humanistik. Nah, apa itu teori humanistik? Teori humanistik ini merupakan sebuah aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Ya, proses belajar dianggap berhasil jika pembelajar mampu memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Jadi dalam teori humanistik ini menekankan pada isi apa yang dipelajari, sehingga seorang pembelajar mampu memahami dirinya, mampu memahami peran dirinya di dalam masyarakat atau dalam hubungan sosialnya.
Nah, teori belajar selanjutnya adalah teori belajar konstruktivisme, yaitu teori belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana belajar secara aktif mengkonstruksikan atau membangun pengetahuan, gagasan atau konsep baru didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Jadi setiap pembelajaran, apakah itu siswa, mahasiswa, atau yang lainnya, dia memiliki pengetahuan awalnya. Dan ketika dia belajar, dia berusaha untuk mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep baru dari hasil belajarnya. Ya, jadi itulah teori belajar konstruktivistik. Nah, teori belajar yang kelima ini adalah teori belajar sibernetik yang menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Jadi belajar adalah bagaimana caranya mengolah informasi yang dia dapatkan. Jadi sistem informasi menentukan terjadinya proses belajar. Ya, itu adalah teori belajar sibernetik. Dari 5 teori belajar ini, yaitu teori belajar humanistik, teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivistik, teori belajar humanistik, dan teori belajar sibernetik, kita dapat memahami ya ada beberapa aliran atau mazhab tentang teori belajar. Ya. Jadi saya ingin memberikan motivasi kepada diri saya dan kita semua bahwa harus terus belajar. Belajar sepanjang hayat, belajar terus menerus sampai ke liang lahat. Jadi bisa belajar apa saja, bisa belajar dengan siapa saja, bisa belajar kapan saja, bisa belajar di mana saja, dan bisa belajar dengan cara apa saja. Ya, dari saya Mahmud Yunus di channel Yunus Indonesia. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.